bisa hadir ke depan bersama dengan kita produser eksekutif dari PK Films Bapak Peter Harjani bersama dengan penulis skenario Chandra Aditya dan Diva Apresial untuk bisa berfoto. Keanu. Siapa Ken? Stres deh gue jadi Keanu, pertanyaannya, ini kan film pertama kalinya nih Keanu dipercaya sebagai pemeran utama. Boleh dibocorin sedikit gak kira-kira di film ini perannya Keanu kayak gimana? Terus proses syutingnya kayak gimana gitu? Pasti teman-teman semua penasaran. Boleh di-share ya? Iya, halo semuanya, makasih udah datang ya di siang yang hangat ini. Iya, bergabungnya aku di project ini tuh lumayan menantang buat aku karena lagi-lagi jadi orang miskin, ya kan? Jadi orang melarat, itu udah pasti pas. Terus jadi banyak banget karakter, antara jadi ustadz, jadi bebencongan udah biasa ya. Jadi tukang bakso, biasanya kan cuma makan doang, jadi tukangnya. Ada jadi tukang tukang parkir, tukang inian listrik gue, banyak deh pokoknya. Jadi menurut aku pas aku ditawarin skripnya sangat menantang buat aku. Terus aku lihat kok karakternya senior semua ya kan. Itu juga menantang banget. Terus kembalinya Bu Rike juga sangat membanggakan untuk aku beradegan bersama Ibu setelah 12 tahun. Selamat datang Ibu. Terus karena ini action komedi, terus ada Kak Cinta juga yang action expertise, ya kan? Dan bikin kita semua minder ya? Betul. Terus Mbak Dina juga kita udah kerja sama bareng. Jadi kayak kayaknya walaupun ini menantang banget buat aku, kayak aku tuh surrounded sama lingkungan yang bikin aku tuh comfort gitu. Jadi aku merasa boleh deh yuk yang ini Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi sebetulnya Keanu udah jadi agen rahasia tuh udah dari tahun berapa? Nggak ada. Gue bukan Intel, gila. Kan kalau misalnya belum boleh tahu lo itu Intel sebetulnya, tapi biasa kalau di HT tuh di dekat. Nggak ada. Ngintel mau ngebocorin siapa ya gue? Hidup gue begitu doang. Mbak. Ken, seberapa yakin film ini bakal viral? Wow. Ya bismillah ya Jaffi. Saya sih yakinnya 100%, bahkan 1000%. Cuman semuanya kan tergantung penonton ya kan. Jadi mohon doanya semuanya ya. Lu pasti udah ngitung kan, udah berapa lama kita dikerdilkan sama institusi lain. Berapa Intel satu Indonesia? Bocor! Ini saatnya Wallace bersinar. Tok, lu sama Marta ke lapangan. Kasus judul kita terusin. Oke, di film Agen 62 ini karakter aku bernama Jessica. Dan Jessica itu adalah seorang cewek yang menurut aku merepresentasikan semua cewek-cewek dalam sini yang memiliki kecidilan sendiri dalam diri kalian. Karena Jessica itu cagil banget. Dia pemilik salon yang sebenarnya ada sesuatu yang udah boleh ceritain belum ya? Di balik bisnis salonnya ada sesuatu yang membuat kita resah gitu. Memang karakter Jessica ini menurut aku beda daripada karakter aku sebelum-sebelumnya karena dia itu walaupun di luar terlihat cukup manis, percaya diri, dan juga memiliki charm, ternyata di dalam hati dan pikiran dia ada sesuatu yang benar-benar gelap gitu. Dan kalau dari segi penampilan ya,
kalau aku Cinta Laura, aku tuh paling nggak kuat yang sama yang namanya kuku-kukuan, kuku panjang itu nggak bisa. Ini aku pakai sekarang adalah kuku tempel karena hari ini press con buat Agen 62, jadi aku pengen ada sedikit melambangkan Jessica. Tapi di film ini Jessica setiap scene itu hampir-hampir ada pergantian hairstyle, pergantian baju, pergantian warna kuku. Tapi nanti kalau teman-teman nonton perhatikan aja setiap baju yang dikenakan atau aksesoris rambut itu ada simbolismenya sendiri. Jadi semuanya intentional, nggak random gitu. Dan di sini aku juga sempat melakukan beberapa adegan action yang sebenarnya aku udah pernah lakukan di sebuah series sebelumnya. Tapi di sini lebih seru karena dipadukan dengan komedi. Jadi lihat aja nanti aku ngelawan Barike, ngelawan beberapa karakter lain itu tuh lucu banget. Oh, kalau misalnya Cinta jadi pemeran film sudah biasa, tapi di film ini Cinta juga turut menjadi produser eksekutif dan bersama dengan Keanu menjadi produser eksekutif. Boleh nggak kira-kira Cinta jelasin sedikit peran sebagai produser eksekutif yang pastinya berbeda dari tanggung jawab sebelumnya? Ya. Dalam setiap hal yang aku lakukan, aku selalu sangat pilih-pilih ya dalam memilih sebuah project. Dan kenapa akhirnya aku terjun sebagai executive producer di project Wahana ini, karena dari dulu aku selalu sangat mengagumi setiap project yang dilakukan oleh Wahana. Terima kasih. Terima kasih. Karena aku merasa Wahana itu adalah salah satu bisa bilang think tank atau rumah produksi yang benar-benar mengedepankan nilai-nilai positif dalam setiap film yang dilakukan. Dan semua film yang dibuat memiliki kritik sosial yang sangat kuat yang membuat kita menyadari kekurangan dari lingkungan kita dan masyarakat kita. Film Agen 62 ini pun walaupun tentunya akan sangat menghibur, seru banget, bakal bikin ngakak, banyak banget elemen-elemen yang akan membuat kita merasa hangat dalam hati kita, membuat kita menyadari kekurangan di lingkungan kita, di society kita, dan pokoknya paket komplit deh. Dan mungkin sekarang sebagai executive producer di film ini yang tadinya aku hanya memikirkan bagaimana aku berakting dan hanya menggunakan topi seorang aktor, di sini aku maaf nggak Cida dan Mas Sigit kadang-kadang agak cerewet kalau ada kru atau pemain atau siapa di balik layar yang misalnya memiliki keresahan, aku langsung stres sendiri karena aku mau yang terbaik bagi semua orang dong. Jadi ikut Mbak Cida, aku denger ini, kita harus cari solusi karena aku nggak mau ada yang bete, nggak mau ada yang sedih, nggak mau ada yang gelisah. Dia yang ngaduin kita ya. Agen di dalam agen kedua. Jadi sebenarnya Agen 62 itu aku. Just kidding. Tapi intinya sebagai executive producer selain mikirin kualitas filmnya, kita juga memikirkan kesejahteraan semua orang yang terlibat. And I think that's so important karena aku rasa kalau kita membuat suatu karya dengan hati yang tulus dan kebahagiaan, hasilnya pun juga akan jadi sangat baik. Gitu. Jangan merepotkan. Siap. Aja satu target masuk posisi. 2002 ada main film tapi itu cuma opening scene, dan ketika diajak sama Wahana tanya karena sambil ribet ngapain gitu, begitu udah syuting pas baca kok skenario gue banyak banget sih. Ya kan itu peran utama, hah? Jadi baru tahu gitu. Tapi intinya pengen sih balik lagi ke film itu, emang kangen banget. Tapi ya nggak gini juga sih kayaknya. Tiba-tiba sekali dikasih kesempatan main langsung 8 karakter gitu. Jadi saya butuh effort yang besar banget. Untung di sini ada Keanu yang selalu mengingatkan, itu acting zaman dulu, bu ganti. Ganti bu, itu Gen Z nggak suka kayak gitu. Jadi ini sebenarnya ini ada sutradara, ada teman-teman produser, penulis, tapi teman-teman pemain ini sangat support banget. Terus Cinta juga yang karena aku ada fighting juga ya Cin ya. Dan itu sebenarnya memperlihatkan bahwa meskipun udah umur segini aku masih bisa kuat kok. Tapi yang jelas ganti-ganti peran itu nggak gampang. Ganti-ganti karakter dalam satu film karena biasanya satu film satu karakter. Tapi ini langsung 8 karakter, harus penuh penjiwaan. Dan setelah syuting itu alhamdulillah saya sekarang mengalami kejiwaan. Untung nih ada
teman lama ya. Iya banget ada orang. Curiga nih kalau Bang Fadi dibuka bajunya jersey bola ya. Jadi kayak gitulah. Jadi ini seru banget, pengalaman yang luar biasa dan juga message-nya juga menurut aku penting dan genting. Nggak usah diceritain, nanti nggak nonton. Tapi seenggaknya nonton lah. Kesian gue udah 17 tahun nggak main, sekalinya main nggak ada penonton, kesian kan. Jadi tolong menonton karena ada semua materi kemanusiaan. Kita harus bisa masuk. Tapi tidak membodohi, tapi juga untuk mencoba mengkritik, tapi tidak menggurui. Itu sih. Terima kasih Mas Salman. Selanjutnya Ibu Rika. Dia manggil nih, dia nanya apa tadi Cun? Perakan udah pintu sekarang. Tapi ngomong perakan. Dia nanya apa sih Tom? Manggilnya orang. Lu mau main pelet lagi apa enggak? Mau balik lagi ke bagai. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sudah dijawab sama Mas Ucup. Mau dia mau balik lagi kok. Ada film keduanya besok. Agen PPS ini mulai sekarang. Serius apa? Ya udah ngomong. Oke. Jadi ini mungkin kalau pernah nonton Assalamualaikum Besti Luf Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice. Nah ini salah satu juga ada cerita yang aku bocorin di sini boleh ya? Ya di Viral for. Nah itu ada kisah yang kita fight memang benar-benar, dan gimana teman-teman plus 62 itu bener banget, lewat kata plus 62 itu kita jadi terpanggil untuk mikirin semua. Intinya bahwa film ini seperti yang bilang tadi bukan hanya menghibur, tapi ini adalah, kalau saya bisa menyebutnya satir atau black comedy, tapi ini adalah coraknya juga realis. Ya seperti saya adalah perempuan STW yang sungguh realis begitu, nggak usah ketawa terus. Dan ini mencerminkan sesuatu yang terjadi di publik. Bagi saya dan teman-teman Wahana ini luar biasa, bahwa sebuah cerita film itu kita sangat berharap juga seperti yang disampaikan Cinta adalah memesis atau cermin dari kondisi yang ada sekarang. Sehingga setelah kita selesai nonton, insya Allah film ini tidak hanya membuat teman-teman plus 62 menonton lalu terhibur, tapi juga setelah itu insya Allah yang nonton ini insya Allah jadi lebih waras lagi. Amin. Mau main lagi nggak? Film lain mau main lagi nggak? Mau main di mana? Di film lain. Di mana? Di film lain. Belum ada yang nawarin. Iya. Mau main. Ada yang nawarin tapi bukan wahana kreator, wahana kora-kora. Ya nanti lihat nanti aja. Pokoknya nonton dulu lah. Nanti kalau misalnya, oh ternyata dia masih bisa acting loh. Atau sebenarnya selama ini dia acting gitu. Nah jadi kalau itu memang ada yang nawarin dan cocok ceritanya, why not ya? Pakai cara klasik. Tantangannya pasti banyak banget. Segala hal tuh menantang. Dari ceritanya sendiri pas pertama kali diceritain ini Agen 62 itu sendiri aja wow, berani ya, wow, eksplorasinya kemana ya, wow, pemainnya siapa ya gitu. Nah saat disebut ada Keanu, Rika sama Cinta, wow lagi, wow dan wow. Kalau kerjasamanya sangat seru, sangat seru. Kalau di DAB Roti Biru, Keanu kan di situ sebagai supporting. Kalau di sini pemeran utama yang sangat luar biasa. Karena dari teasernya aja udah kelihatan ya, dia bukan hanya satu sebagai agen Dito, tapi dia harus nyamar. Jadi setiap hari kita ada banyak penyamaran. Kemungkinan ada satu hari yang kita syuting di salon itu penyamarannya mungkin ada 5 atau 6 gitu. Dan setiap penyamaran itu adalah karakter yang baru. Dan ternyata Keanu itu sangat smart banget. Makasih loh Mbak. Sebuah tantangan juga buat aku saat syuting DAB itu ya sendu dan drama, tapi di sini kita coba untuk mewarnai dengan segala genre yang
Jadi ada komedinya, ada aksinya, actionnya Keanu. Terus juga mereka juga sangat profesional di dalam action, bikin film. Terus juga pastinya Cinta itu hebat banget sih. Jadi kita ada 3 pemain yang sangat-sangat luar biasa sih sebenarnya. Dari sini mau bawa ayam ya, Bu? Iya, tadi lumayan. Nah, kira-kira apakah ini merupakan ajakan dari Bu Rike akhirnya bersedia untuk bermain di sini, atau seperti apa awalnya bisa tergabung di sini, dan rasanya gimana sih bisa reuni lagi sama kawan lama masa perjuangan? Ya awalnya sih nggak tahu justru dia main. Kan dia mah dulu disering diajakin nggak mau kan. Waktunya kan kita tahu dia siapa kan. Waktu nggak ada waktu lah. Udah jangan ngomongin gue. Iya kan. Ditawarin siapa? Lupa sih dia. Ya pokoknya ada yang nawarin dari Wahana. Ya coba datang ke Wahana. Terus nanya jadi apa? Ternyata cuman apa? Cameo lah. Ya mau cameo mau apa? Nyari duit sikat-sikat aja kan. Ya udah akhirnya di sini jadi encangnya si Bencong tuh. Laki-laki, encangnya dia tuh. Oke, ternyata mainnya nih. Tadi gua pas lihat ini bisa nggak nih anak dikit begini bisa? Nggak tahu nih, emang nggak bisa. Oke. Ya lu bagus banget. Keren. Saya itulah. Saya bisa ikut serta di film ini, bersyukurlah. Terima kasih. Kancil 2, ganti rencana. Di sini ada yang lebih buas. Langsing ya. Begitu syuting ini aku umpanin makan terus jadi segede gini, maaf ya Ki. Tapi yang tidak tergoda makanan itu adalah cinta orang. Jadi kita membangun kebersamaan gitu, dan mereka meyakinkan, Bu, Ibu umur berapa? Gak usah disebutin ya. Umur sekian gitu. Ah enggak kok, kayaknya Ibu seumur sama kita. Alhamdulillah. Jadi mereka kasih motivasi untuk aku punya percaya diri, dan lagi-lagi ini bisa nggak ya? Karena aku kan orangnya sangat serius gitu ya. Jadi, Wow. jadi aku gimana ya untuk membangkitkan karakter komedi itu? Nah, untuk di sebelah saya ini ada. Balik lagi. Itu ada teman lama yang luar biasa begitu. Dia nggak usah ngomong aja mukanya kan udah komedi ya. Jadi sangat membantu. Ketika aku nggak bisa acting yang lucu gitu, aku langsung kalau dia nggak ada di lokasi aku video call lihat mukanya. Bisa, gue pasti bisa. Korban gue sini. Oke, terima kasih Bu Rike. Mantap. Jadi halo teman-teman, aku Diva dan Chandra, penulis skenario. Jadi asal muasalnya tuh kolaborasi ini bersumber dari sama-sama resah ya Chan. Ngeliat berita, nggak ada yang menyegarkan, semuanya bikin stres gitu. Terus habis itu kita ngobrol, kayaknya tinggal di sini tuh rasanya berat juga ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kayaknya nggak bisa deh gitu. Terus alhamdulillah support system di Wahana Kreator tuh luar biasa sekali. Mereka tuh selalu berani men-challenge pemikiran-pemikiran kita gitu, yang mengatakan bahwa kata siapa nggak ada yang bisa dilakukan. Jangan-jangan ini adalah saatnya kita jadi agen perubahan gitu. Wow, agen perubahan. Kayaknya bentar-bentar. Agen 62 seru banget nggak sih kalau misalkan kita tuh mengangkat kegelisahan kita sebagai rakyat gitu, untuk kemudian kita aspirasi rakyat itu kita bungkus menjadi sesuatu yang segar untuk ditonton, yang akhirnya menimbulkan harapan bagi kita semua. Itu nggak Chandra? Betul. Jadi tapi meskipun film ini awalnya idenya dibuat dari kegelisahan, tapi dari awal kita semua, aku, Diva, sama semua tim development di Wahana Kreator memang sengaja untuk membuat film yang didesain untuk penonton. Jadi kita pengennya orang-orang datang, ketawa, bahagia,
tapi di saat yang bersamaan ketika pulang dari bioskop ada sesuatu yang dibawa, dan mudah-mudahan kita semua jadi kayak punya semacam keinginan untuk jadi agen perubahan itu. Lu pasti udah ngitung kan, udah berapa lama kita dikerdilkan sama institusi lain. Data Intel 1 Indonesia bocor. Ini saatnya Wallace bersinar. Tok, lu sama Marta ke lapangan. Kasus judol kita terusin. Jadi begini, pertama kali ide ini kita coba olah di Wahana Kreator. Yang pertama kali kita omongin itu bukan apa yang lucu gitu ya, tapi apa nih yang bakalan kena. Nah, dari berdasarkan diskusi itu kita mencoba mengarang sesuatu gitu ya, mendevelop sesuatu, mengembangkan sesuatu soal gimana kalau ada agen rahasia ya harus nyamar jadi pegawai salon. Nah, itu yang kita coba olah gitu ya, dengan berusaha untuk tetap bisa menawarkan sesuatu yang fresh dan fun, tapi juga berani. Mau bukti nyata Wahana Kreator bikin sesuatu yang ngajak ketawa tapi berani adalah mau bercanda kok ngajak ke dia Pitaloka. Silakan teman-teman pikirin aja gitu ya. Berarti artinya kami mau tetap ngajak penonton film Indonesia yang sekarang ini sedang sangat luar biasa sekali. Teman-teman pasti sudah tahu faktanya. Belum tengah tahun udah 45 juta tiket. Ini kayaknya 80 juta rekor kemarin lewat. Ya kan? Amin. Nah, artinya kami mau memberikan apresiasi terhadap itu dengan memberikan sesuatu yang fresh, sesuatu yang tetap bisa ngajak ketawa tapi juga tetap bisa ngasih pengalaman yang unik gitu. Itu sih. Jangan merepotkan. Siap. Aja satu target masuk posisi. Jangan merepotkan. Siap. Aja satu target masuk posisi. Ganti rencana. Di sini ada yang lebih buas. Terima kasih teman-teman semuanya. Gimana? Kita harus bisa masuk